saya Sinda Sari dengan NIM A1C321005 dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai model power supply ATX. Di mana model power supply ATX itu adalah pembaruan dari model power supply AT. Di sini sudah menggunakan 20 pin dan power supply ATX ini juga dilengkapi dengan power switch. Power switch ini bisa juga disebut dengan tombol auto shutdown pada komputer, di mana nanti waktu kita mau close atau menutup langsung ada tombol power switch yang dimana kita bisa langsung shutdown pada sistem operasi tanpa menekan tombol off pada casing. Selanjutnya di sini materi kami yaitu power supply ATX memiliki beberapa konektor. Yang pertama yaitu ada konektor 20 atau 24 pin. Tapi untuk power supply ATX yang sekarang itu sudah menggunakan yang 24 pin. Yang dimana yang 20 pin ini adalah model yang lama. Fungsi dari konektor 20 atau 24 pin ini yaitu untuk mensuplai tegangan ke motherboard. Kemudian yang kedua itu ada konektor 4 pin. Yang dimana fungsi dari konektor 4 pin itu sebagai penyedia suplai tegangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya mengenai konektor power supply ATX akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah konektor knowledge 4 pin. Pada konektor ini digunakan sebagai suplai tegangan untuk berbagai hardware. Lalu yang keempat adalah konektor daya SATA. Pada konektor daya SATA ini digunakan untuk mensuplai tegangan untuk komponen hardware yang menggunakan input SATA. Dan yang kelima adalah konektor flow drive. Yang kelima adalah konektor floppy drive. Konektor ini khusus digunakan untuk floppy drive ataupun kartu audio eksternal. Karena penggunaan konektor floppy drive ini sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Mandukti dengan NIM A1C321041. Di sini saya akan melanjutkan mengenai macam-macam konektor konektor power supply ATX. Nah, itu yang keenam mengenai konektor PCI 6 pin. Nah, PCI 6 pin ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang berguna pada graphic card seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu mengenai koneksi pin power supply. Nah, koneksi pin power supply ini memiliki nilai tegangan. Pertama itu warna merah. Warna merah ini bernilai 5 volt. Kemudian warna kuning bernilai 12 volt. Kemudian warna orange bernilai 3,3 volt. Lanjut, warna ungu bernilai 5 volt. Kemudian warna putih bernilai minus 5 volt. Nah, warna biru juga minus 12 volt. Kemudian warna hijau ini berguna sebagai power switch on atau menghidupkan dan mematikan. Nah, selanjutnya warna hitam ini merupakan dari ground seperti itu. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desinta Ramasuci dengan NIM A1C321003 akan menjelaskan mengenai rangkaian power supply ATX. Sebelum kita menjelaskan skema dari rangkaian
power supply ATX, ada baiknya kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian power supply ATX. Di sini, ini adalah AC, kemudian ini ada transformator primer dan transformator sekunder. Kemudian setelah itu di sini ada dioda 1, 2, 3 dan 4 dengan jenis 1N4007. Lalu di sini ada kapasitor polar atau biasa dikenal dengan elko. Lalu di sini ada induktor, kemudian ada kapasitor polar dan ground. Nah, dari rangkaian ini kemudian akan menghasilkan output yaitu DC. Kemudian untuk skema dari rangkaian power supply ATX ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zensia Reza dengan NIM A1C321001. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari mesinka. Di sini ada rangkaian power supply sederhana dengan AC-nya itu 230 volt. Di sini ada transformator dan di sini ada transmisi. Yang pertama itu di bukit. Bukit ini dia akan mengalirkan arus ke transformator dan transmisi. Transmisi ini bertujuan untuk mengalirkan arus. Nah, arus ini akan bergerak ke dioda. 1 dan dioda 2. Namun yang arus ini dia akan mengalir ke dioda 2 saja. Kenapa tidak di dioda 3? Di dioda 1, karena dioda 1 ini tidak mengalirkan arus. Dioda 1, tujuan dari DC ini adalah untuk menyalakan arus. Nah, jadi dia akan masuk ke dioda 2 dan lanjut ke menjadi output positif. Lanjut yang kedua ada lembah. Nah, lembah ini dia akan arusnya akan mengalir ke transformator sekunder dan lanjut ke dioda 3 dan dioda 4. Nah, di dioda 3 dan di dioda 4 dia tidak akan mengalir ke dioda 4 karena tujuan dari DC ini adalah untuk penyala. Nah, dia akan mengalir ke dioda 3 dan langsung masuk ke output negatif. Begitu. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Azizi dengan NIM A1C321604. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang dimana saya di sini akan membahas fungsi dan ciri-ciri power supply ATX. Nah, kabel ATX mainboard ini memiliki fungsi yaitu memperpanjang kabel power 24 pin yang terdapat pada power supply unit ATX yang tidak terlalu panjang dan dipasangkan ke mainboard CPU. Kabel ekstensi ATX itu memiliki panjang 30 cm sehingga akan lebih memenuhi kebutuhan perangkat komputer Anda. Nah, lanjut di sini saya membahas ciri-ciri power supply ATX. Yang pertama itu kabel power untuk mainboard terdiri dari 20 sampai 24 pin. Yang kedua, ketika shutdown PC akan otomatis mati. Yang ketiga, terdapat tambahan power SATA. Yang keempat, daya lebih besar, dan yang kelima, efisien lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.